Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rosalia, NPM 2111010103. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifatul huruf. Sifat-sifat huruf. Yang pertama yaitu hams. Hams artinya samar, sedangkan menurut istilah adalah mengalirnya nafas ketika melafalkan huruf karena lemahnya penekanan terhadap makhrajnya. Hurufnya ada 10, yaitu fa, ha, tha, ha, shin, kha, shod, sa, kaf, dan ta. Contoh huruf hams ketika berharokat dan sukun, yaitu yang pertama huruf fa. Jika berharokat menjadi fil fulki. Jika disukun menjadi afwaja. Yang kedua huruf ha. Jika berharokat menjadi hayyun. Jika disukun menjadi ahmadu. Selanjutnya huruf tha. Jika berharokat menjadi thabitun. Jika sukun menjadi athqalaha. Selanjutnya huruf ha. Jika berharokat menjadi huda. Jika disukun menjadi ahda. Selanjutnya huruf shin. Jika berharokat menjadi syu'uba. Jika sukun menjadi ashtata. Selanjutnya huruf kha. Jika berharokat menjadi khalaqa. Jika sukun menjadi akhroja. Selanjutnya huruf shod. Jika berharokat menjadi suhufan. Jika sukun menjadi ashabu. Selanjutnya huruf sin. Jika berharokat menjadi sari'u. Jika disukun menjadi asfala. Selanjutnya yaitu huruf kaf. Jika berharokat contohnya menjadi kutubun. Jika sukun menjadi aktsaro. Selanjutnya huruf ta. Jika berharokat menjadi tatanazzalu. Jika disukun menjadi asqo. Atqo. Baik, selanjutnya yaitu jahar. Jahar adalah lawan dari hams. Jahar artinya jelas. Sedangkan menurut istilah yaitu tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan pada makhrajnya. Hurufnya ada 19, yaitu ain, dad, mim, waw, za, nun, qaf, alif, ra, hamzah, dal, ya, ghain, dad, jim, dal, ta, lam, dan ba. Contoh huruf jahar ketika berharokat dan sukun. Yang pertama yaitu huruf ain. Jika berharokat menjadi alaihim. Jika disukun menjadi a'damu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu sifat asyidah. Pengertian asyidah. Syidah artinya kuat, sedangkan menurut istilah, syidah adalah tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan pada makhrajnya. Hurufnya ada 8, yaitu hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Contohnya jika berharokat dan disukun yaitu yang pertama hamzah. Jika diharokati menjadi aida. Jika disukun menjadi yakudu. Yang selanjutnya jim. Jika berharokat menjadi ja'alna. Jika disukun menjadi ajsamuhum. Selanjutnya huruf dal. Jika berharokat menjadi dakhala. Jika disukun menjadi adna. Selanjutnya huruf qaf. Jika berharokat menjadi qada. Jika disukun menjadi aqwamu. Selanjutnya huruf ta. Jika berharokat menjadi turi. Jika disukun menjadi at'amahum. Selanjutnya huruf ba. Jika berharokat menjadi bi ghairi. Jika disukun menjadi abqa.
Selanjutnya huruf kaf. Jika berharokat menjadi kutubum. Jika disukun menjadi aktsaro. Selanjutnya yang terakhir yaitu huruf ta. Jika berharokat menjadi tatanazzalu. Jika disukun menjadi atqo. Selanjutnya yang keempat yaitu sifat rakhawah. Artinya yaitu lunak, sedangkan menurut istilah artinya mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya penekanan pada makhrajnya. Hurufnya ada 16 yaitu kha, dal, ghain, tha, ha, do, fa, dot, shin, waw, shad, za, ya, sa, alif, dan ha. Contohnya ketika berharokat dan disukun, yang pertama kho. Contohnya yang berharokat kholaqo. Jika disukun menjadi akhroja. Selanjutnya nomor 5 yaitu sifat isti'la. Isti'la secara bahasa yaitu artinya terangkat. Sedangkan menurut istilah yaitu mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atas ketika melafalkan huruf. Hurufnya ada 7 yaitu kho, shad, dot, ghain, to, qaf, dan do. Contohnya ketika berharokat dan disukun yaitu huruf kho ketika berharokat menjadi kholaqo. Ketika disukun akhroja. Selanjutnya sifat itbaq. Secara harfiah artinya menempel, sedangkan secara istilah yaitu menempelkan sebagian besar lidah ke langit-langit atas ketika membunyikan huruf. Hurufnya ada 4 yaitu shad, dot, to, dan do. Contohnya ketika berharokat dan disukun yaitu yang pertama huruf shad. Jika berharokat menjadi syuhufa. Jika disukun menjadi ashabu. Selanjutnya yaitu islak, lawannya ismat. Islak artinya lancar, mudah, ujung atau tajam. Sedangkan menurut istilah yaitu keluarnya huruf dengan mudah ketika mengucapkannya karena keluar dari ujung lidah dan ujung bibir. Hurufnya ada 6 yaitu fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Contoh huruf islak dalam kata yaitu yang pertama fa. Jika berharokat menjadi fil fulki, jika disukun afwaja. Huruf ro jika berharokat menjadi rasulun, jika sukun arsala. Selanjutnya yaitu sifat ismat. Ismat secara bahasa artinya yaitu diam atau menahan, sedangkan secara istilah yaitu berat dan sulitnya huruf ketika diucapkan karena keluarnya jauh dari ujung lidah dan ujung bibir. Hurufnya ada 23 yaitu jim, za, ghain, shin, sa, alif, kha, to, shad, dal, shad, qaf, ta, hamzah, waw, ain, do, ha, ya, ha, dot, dan kaf. Contoh huruf ismat dalam kata yaitu yang pertama jim. Jika berharokat ja'alna, jika disukun ajsamuhum. Za jika berharokat zulzilat, jika disukun azwaja. Huruf ghain jika berharokat ghaibihi, jika disukun aghlalan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Yang pertama yaitu syofir. Syofir adalah suara tambahan yang keluar dari antara gigi seri atas dan gigi seri bawah dan ujung lidah dan menyerupai suara burung. Hurufnya adalah sin, shod, dan za. Contohnya shod yang berharokat yaitu syuhufan. Sukun jika disukun ashabu. Yaitu selanjutnya huruf za. Zulzilat ketika disukun aswaja. Selanjutnya huruf sin ketika berharokat sari'u, ketika disukun asfala. Yang kedua yaitu
Qalqalah. Qalqalah artinya gemetar atau berguncang. Sedangkan menurut istilah yaitu memantulkan suara huruf yang sukun pada makhrajnya sampai terdengar tekanan yang kuat. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan dal. Tingkatan qalqalah terbagi menjadi 3, yaitu qalqalah sugro, qalqalah kubro, dan qalqalah akbar. Qalqalah sugro artinya qalqalah kecil. Qalqalah sugro adalah apabila huruf qalqalah sukun di tengah kalimat. Hukum qalqalah di tengah kalimat atau di tengah bacaan. Contohnya huruf qaf yaitu wa khalaqnakum. Huruf ta at'amahum. Huruf ba absaruha. Huruf jim ajra. Huruf dal adna. Yang kedua yaitu qalqalah kubro. Qalqalah kubro artinya qalqalah besar. Qalqalah kubro adalah apabila huruf qalqalah sukun di akhir kalimat atau ketika waqaf. Contohnya qaf min syarri ma khalaq. Huruf ta wallahu min waraihim muhit. Huruf ba hammalatal hatab. Huruf jim was-sama'i dzatil buruj. Huruf dal walam yulad. Yang terakhir yaitu qalqalah akbar, artinya qalqalah yang paling besar. Qalqalah akbar adalah apabila huruf qalqalah bertasydid berada di akhir kata dan diwaqafkan. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Contoh lagi qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Sifat yang ketiga yaitu sifat lin. Lin artinya lunak atau lembut, sedangkan menurut istilah yaitu keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa memberatkan lidah. Hurufnya ada 2 yaitu ya dan waw. Yang sukunan sebelumnya ada harokat fathah. Contohnya huruf ya yaitu aimanu, baina. Huruf wawu contohnya auha, qaumi. Sifat yang keempat yaitu sifat inhiraf. Inhiraf artinya condong, sedangkan menurut istilah artinya berpalingnya suara huruf ketika mengeluarkannya dari makhrajnya sampai ke makhraj yang lain. Hurufnya ada 2 yaitu lam dan ro. Contohnya yang lam yang berharokat lisanan, yang disukun al-sinathum. Huruf ro rasulun, yang disukun arsala. Sifat yang kelima yaitu sifat takrir, adalah mengulangi atau menggetarkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf. Contohnya huruf ro yaitu rasulun, arsala, dan ar-rahim. Sifat yang keenam yaitu sifat tafashi. Sifat tafashi adalah menyebarkan, sedangkan menurut istilah yaitu tersebarnya nafas dan suara di dalam mulut ketika membunyikan huruf shin. Contohnya yaitu syu'uba, ashtata, wasyamsi. Sifat yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sifat istitolah, yang artinya memanjangkan, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan lidah dari tepi lidah bagian pangkal sampai ujung tepi lidah ketika membunyikan huruf dot. Contohnya doroba, adtaruhu, dan waladhdallin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.